Dan saya tahu itu dari cerita banyak orang ya. Pak Subagio itu begitu selesai menyidang Pak Prabowo tuh nangis dan minta maaf sama Pak Prabowo. Kan yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini siapa? Polisi. Presiden. Presidennya presiden Anda bukan? Kenapa Anda nggak marah sama presidennya? Kenapa Anda marah terus sama orang ini? Anies itu dengan segala kontroversi, dengan segala kelebihan dan kekurangan dia, kita nggak bisa bilang dia nggak hebat. Dia sampai jadi menteri walaupun kemudian diberhentikan, tapi kemudian jadi gubernur. Ini kan sama-sama rumor. Anies punya rumor, Prabowo punya rumor, Mas Ganjar juga punya rumor. Apa bang? Masa nggak baca berita rumor ada di sidang pengadilan? Oh iya. Bang, ini kita masuk ke tema yang lain nih bang. Apa namanya, kita lihat heboh banget di medsos isu misalnya yang menyerang Mas Anies dan menyerang Pak Prabowo juga itu agak sama, yaitu pecatan. Ya, Pak Prabowo pecatan TNI, Mas Anies pecatannya Pak Jokowi. Ya kan, nah, jangan pilih yang pecatan. Nah, nanti salah satu tweet yang cukup viral tuh Prof Ipung Saiful Mujani yang abang juga tanggapi. Tweetnya Saiful Mujani, dan isu pecatan nih kayaknya gue bacainnya nggak baru-baru amat gitu, dan ini berulang terus, dan apakah ini ya udah defaultnya akan seperti itu terus bang, di mana ada segmentasi pemilih yang akan memainkan isu itu terus-menerus, atau gimana menurut bang? Nih gue bacain dulu sebentar ya, ini ya tweetnya Bang Hasan dan ini ya. Oh ini nih, Prof Ipung bilang gini, Pak Wiranto pangap ketika terjadi penculikan aktivis di penghujung Orba. Subagio kasat waktu itu. Mereka membentuk tim untuk menyidang Prabowo. Apakah ia bertanggung jawab terhadap penculikan aktivis? Pak Agum juga seperti itu. Jadi intinya menunjukkan Pak Bowo ini orang yang bersalah dan didukung oleh jenderal-jenderal itu. Tukang sayur ini, Datuk Raju Angik ini menanggapi begini. Artinya jenderal-jenderal itu sadar sudah berbuat tidak adil di masa itu. Karena situasi, kondisi, pertarungan politik, tekanan opini yang mendera tentara di masa itu membuat mereka sampai pada keputusan harus ada yang dikorbankan. Tapi mereka punya jiwa rekonsiliasi. Sipil yang gak punya. Sipil itu pemegang saham Tempo aja gak damai sampai sekarang. Gak tahu gue itu. Gak tahu kita. Salim Said sama Gunawan Muhammad aja susah damai. Sipil dua-duanya bang. Sipil dua-duanya. Susah damai sipil. Nah tapi saya saya melihat ada isu-isu yang muncul itu bukan karena kejernihan kita berpikir, bukan karena posisi moral kita itu sudah konsisten. Jadi isunya tuh muncul musiman aja. Itu kan sama kayak isu PKI. Jadi kalau udah masuk bulan Oktober, rame lagi isu PKI. Ada 10 juta PKI di sini PKI, ini anak PKI loh. Dan anak PKI orang. Habis bulan Oktober udah nggak jadi anak PKI lagi tuh orang. Anak bangsa. Lah udah aja. Sama juga. Jadi kalau tiap ada Pilpres ada Prabowo-nya, muncullah isu-isu begini. Isu pelanggar HAM, penjahat ini, penculik, pecatan, orde baru, apa segala macam. Padahal dulu kalau nggak ada Pilpres nggak keluar juga ini. Tapi kalau misalnya dulu waktu berpasangan dengan ibunya mereka, dengan kan pernah berpasangan dengan ibunya mereka tuh, nggak keluar juga isu ini. Kan ibunya mereka pernah berpasangan dengan Pak Prabowo. Kan dosa yang disematkan ke Pak Prabowo itu kan sudah jauh sebelumnya, jauh sebelum ibunya berpasangan dengan, kan nggak mungkin ibunya nggak tahu, ya kan? Jadi buat saya kalau orang itu setiap waktu periode tertentu diserang dengan rumor-rumor tertentu, itu berarti sudah kehabisan bahan. Ini kan lagu lama kaset rusak aja diputar-putar terus-menerus. Isunya yang mana gitu. Maksudnya gini, Pak Prabowo itu kan baru masuk kekuasaan tahun 2019. Jadi dari tahun 98 sampai tahun 2019 dia tuh nggak punya kekuasaan. Hampir 20 tahun. 20 tahun lebih kan? Iya 21 tahun ya. Kalau 21 tahun dia di luar kekuasaan, nggak pernah diproses, nggak pernah dihukum, kan nggak dihukum, di pengadilannya kan nggak ada, dimasukin ke penjara kan nggak ada. Oposisi pula lagi di oposisi itu, loh. Apa susahnya mengambil Pak Prabowo, naruh Pak Prabowo di pengadilan kan nggak. Jadi ini kan cuman meracau tanda tak mampu aja ini.
Dan orang-orang yang meracau-meracau itu, gitu. Orang-orang yang menuduh-nuduh itu, sebagian besar hari ini tuh ada dalam kekuasaan. Udah 10 tahun mereka ada di dalam kekuasaan. Malah ada yang bikin acara itu, Pena 98 itu. Kami tidak akan pernah lupa siapa pelakunya. Terus kamu bikin apa? Cuman jadikan ini buat black campaign buat orang, negatif campaign buat orang, atau betul-betul ingin menegakkan keadilan? Kan kalian sekarang bagian dari kekuasaan. Partainya partai penguasa. Udah 10 tahun pula. Iya, ada yang jadi bagian dari kekuasaan, ada yang jadi bagian dari eksekutif pula. Ada yang jadi anggota DPR. Kan mereka bukan aktivis-aktivis lagi sekarang. Mereka tuh udah bagian dari kekuasaan sekarang. Terus melakukan itu buat apa? Buat mendiskreditkan orang. Ini kan sama kayak, jadi kalau buat saya, selama orang itu hanya dirumorkan, nggak pernah diproses hukum, padahal dia bisa diproses hukum, buat saya tuh berarti memang itu sudah cuci dosa buat dia tuh. Dituduh itu tiap saat tapi nggak pernah diproses, ya berarti nggak ada barangnya. Ada juga kan ketua umum partai kalau tiap mau pemilu dibilang kardus. Wah, ini kardusnya dibuka, kacau, dia kardusnya dibuka. Kardusnya nggak tahu kita ada di mana sekarang. Kasusnya entah ada entah nggak kan gitu. Tapi tiap aja orang udah melekat aja di image buat dia. Ini juga dibuka kardusnya, diam nih orang katanya. Mana? Kok nggak diproses-proses juga? Jadi ini buat saya itu kan rumor yang kemudian dijadikan untuk menghancurkan kredibilitas orang. Kalau buat saya, buat Pak Prabowo sih sudah nggak ada lagi yang bisa dihancurkan. 20 tahun ini dosa dia apa yang nggak disebut orang? Ya kan? Udah lebih dari 20 tahun nih, dosa dia apa yang nggak disebut orang? Buat saya sekarang orang nggak punya bahan lain lagi. Orang nggak punya bahan lain. Jadi ini kan 5 tahun lalu mungkin ini juga isunya. 10 tahun lalu juga mungkin ini isunya. Jadi buat saya dia udah kebal lah dengan itu. Dan terbuktikan orang-orang yang menyidang dia datangi satu-satu. Orang-orang yang memusuhi dia datangi satu-satu. Dan saya tahu itu dari cerita banyak orang ya. Pak Subagio itu begitu selesai menyidang Pak Prabowo tuh nangis dan minta maaf sama Pak Prabowo. Tapi kan berarti keadaan yang memaksa dia harus kayak gitu waktu itu. Jenderal Subagio HS, Jenderal Subagio Staf Angkatan Darat ya Bang. Dan waktu acara kemarin di Jogja ngelihat begitu berapi-api dia membela Pak Prabowo dan dengan bilang bahwa rubah Panglima Sudirman yang hari ini dia tempati bakal dia jadikan markas pemenangan Pak Prabowo, itu udah bukti bahwa dulu itu dia harus melakukan itu. Dan banyak jenderal menurut saya yang hari ini menyadari itu bahwa kita ya sudahlah. Dulu kita karena keadaan ya kita lakukan itu. Sekarang kita bersatu lagi. Kita bersatu dengan cara ini kan gitu. Mungkin pemersatu mereka sekarang orang yang dulu mereka berhentikan. Itu yang justru kan sejarah kadang-kadang juga bercanda juga kan gitu. Jadi sejarah itu diputar dengan cara-cara yang bercanda gitu. Orang yang dulu kita pecat kemudian jadi pemersatu kita, bisa jadi. Kenapa enggak? Tapi kan buat bagi para orang yang kemudian masih menggelorakan itu, ini isu prinsipil yang kayaknya nggak bisa ditawar-menawar. Banyak hal yang bisa ditawar dalam politik, tapi untuk penculikan, pembunuhan dan segala macam tadi. Gini, yang paling bertanggung jawab untuk mengurus orang-orang bersalah ini siapa? Penegak hukum. Negara. Simbol negara itu siapa? Presiden. Presiden tuh orang yang dia dukung nggak? Dia marah nggak sama presiden itu? Kenapa presiden nggak usut aja nih orang? Mulai dari dulu Gus Dur, mulai dulu siapa? Bu Mega, mulai dari Pak SBY sampai Pak Jokowi. Kenapa kita nggak marah sama presidennya? Kok kita marah sama orangnya yang nggak diusut gitu? Misalnya gini, Budi dituduh maling, ya kan? Budi yang dituduh maling, Budi bilang, gue nggak maling. Tapi gimana caranya? Terus suruhlah polisi. Kita punya om polisi. Tapi polisi ini nggak kunjung bisa mengusut ini. Kita marah sama siapa harusnya? Gitu. Kalau memang dia orang ini salah, kan polisi harusnya tangkap orang ini. Kan yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini siapa? Polisi. Presiden. Presidennya presiden Anda bukan? Kenapa Anda nggak marah sama presidennya? Kenapa Anda marah terus sama orang ini? Kan dia 20 tahun di luar kekuasaan bisa disidang kapan aja. Kan gitu. Marah dong sama presiden-presiden banyak. Orang salah satu presiden dulu bilang orang yang paling ikhlas ini kok katanya. Dan dia akan jadi presiden nanti di masa tua gitu. Kalau benar Gus Dur wali ya. Iya kan banyak orang yang percaya Gus Dur wali. Kalau saya sih yang madilok itu nggak bisa itu. Tapi kan banyak orang yang percaya bahwa Gus Dur itu wali. Dan omongan Gus Dur banyak yang terbukti.
Kalau itu benar ya mungkin jadi presiden ke-8 itu 08. Kenapa? Kalau kemarin nggak jadi presiden karena baru presiden 06, 07. Dia 08, jadi harus jadi presiden ke-8 dia kan gitu. Kata-kata gatuknya begitu. Bukan 8 itu lebih dekat dengan G ya Bang? Ada tuh yang bilang gitu. Banyak yang bilang gitu tuh. Maksa itu. Angka 8 tuh mirip dengan G gitu. Terus saya kasih lagi pelajaran matematik 1-10 yang mirip G. Angka 9 sebenarnya. Budi nih Bang percaya Gus Dur wali Bang. Oh Budi percaya Gus Dur. Kalau saya Gus Dur tuh punya data yang lebih banyak dibanding kita aja. Percaya Gus Dur tuh filsuf percaya. Iya. Kalau saya kan orangnya madilog, jadi yang di luar madilog tuh. Gus Dur pun nggak merasa dirinya wali. Ketika orang bilang Anda nih wali sakti, enggak, aku tuh lebih banyak baca dan dengar informasi daripada kamu aja. Jadi aku bisa menyimpulkan sebelum orang tahu. Iya, itu yang maka dulu disebut orang pintar kan. Iya. Ya, informasinya lebih banyak, kita anggap dia ini dapat wahyu. Iya, padahal Pak ini collecting informasi. Gus Dur mengakui itu. Kelebihan dia adalah merekam dengan lebih banyak dan lebih baik. Kayak abang awal-awal masa ini kali ya dulu ya. Awal pilkada langsung ini. Karena abang pegang data, orang nanya siapa yang menang. Abang bisa tahu apa dianggap abang dukun politik kan. Iya bisa juga begitu. Jadi menurut saya orang-orang ini kehabisan bahan aja. Orang kehabisan bahan. Jadi pertarungannya jadi insinuatif, dituduh-tuduh aja tanpa pernah bisa dibuktikan gitu. Jadi kan orang disandra dengan tuduhan. Bukan ya, kalau ada tuduhan tuh memang sebaiknya diselesaikan. Jadi supaya dosanya lepas. Kalau dia bersalah, dia dihukum. Kalau dia nggak bersalah, dia dibebaskan dari tuduhan. Ini sama kayak ini kali Bang. Ini kita harus objektif juga memakai logika Abang tadi. Mas Anies dipecat karena nggak bisa kerja. Itu tuduhan. Tuduhan kan? Itu tuduhan. Kan nggak pernah ada kata-kata itu. Loh, kalau buat saya percaya waktu itu Mas Anies dicukupkan. Bukan dipecat ya. Dicukupkan kan untuk perimbangan politik aja. Karena ada salah satu kekuatan sosial budaya yang belum dapat tempat, dan akhirnya itu yang jadi pengganti kan. Dan paling dekat dengan kementerian Mas Anies waktu itu kan. Punya tradisi dengan kementerian Mas Anies. Iya, kan akhirnya yang dapat itu. Dan Mas Anies karena tidak berpartai, nggak ada yang backup selain presiden sendiri. Iya, jadi buat saya ketika ada kegentingan kayak gitu, harus ada yang memang harus ada yang jadi keputusan, dan keputusan itu mungkin tidak menyenangkan semua orang. Jadi ada yang memang harus ya sudahlah dicukupkan kayak gitu. Jadi buat saya ya kayak gitu. Maksudnya gini, Anies itu dengan segala kontroversi, dengan segala kelebihan dan kekurangan dia, kita nggak bisa bilang dia nggak hebat. Dia sampai jadi menteri walaupun kemudian diberhentikan, tapi kemudian jadi gubernur. Kan dia jadi gubernur. Jadi gubernur walaupun apapun isunya, dia jadi gubernur. Nggak mungkin orang nggak hebat kemudian jadi gubernur. Ini persoalan kan kita mau pilih dia apa nggak aja gitu. Jadi kalau misalnya Mas Ganjar juga nggak bisa dibilang nggak hebat. Persoalannya kita cocok nggak sama dia. Kita merasa butuh nggak dia yang jadi gitu. Tapi kalau dibilang nggak hebat, dia gubernur 2 kali. Dia anggota DPR, dia gubernur. Nggak mungkin nggak hebat. Kayak gitu. Harus diakui. Jadi dalam kepala kita itu harus diakui dulu. Tapi persoalan kita nggak mau pilih dia itu urusan lain kan. Kan orang hebat banyak nih. Jadi sekarang yang buat kita yang paling dibutuhkan yang mana? Atau orang yang punya banyak masalah, ini semua juga saya kan punya banyak masalah. Masalahnya yang paling bisa kita tolerir yang mana, kan gitu aja. Gitu aja kalau menurut saya ya. Kayak gitu. Jadi Mas Anies dituduh nggak berprestasi juga, menurut saya tuh nggak proper. Nggak proper, dia dituduh nggak berprestasi itu nggak proper gitu. Saya kan nggak pernah masalah dengan prestasi Mas Anies. Yang saya persoalan kan soal kemampuan politik dia. Ketika misalnya bisa bungkus partai nggak? Bisa menjadikan ini jadi tiket nggak? Dia itu sudah pemain atau masih orang yang dimainkan? Kan kita masih melihat level kayak gitu kan. Politik ini levelnya juga macam-macam. Di atas Mas Anies juga masih banyak langit kan gitu. Bukan puncak rantai makanan Mas Anies. Iya, belum puncak rantai makanan dia ini. Jadi masih bisa dimangsar ataupun memangsa kan. Jadi kalau kita bikin analisis itu nggak bisa pakai kebencian. Nah, yang kayak gitu-gitu menurut saya
pendirian politiknya bercampur-campur sama kebencian. Nah Bang, kalau tadi Pak Prabowo soal 98 diungkit, Mas Anies soal pecatan, menurut Abang juga sama-sama nggak kuatnya nih pakai argumen ini. Tapi bagaimana kalau orang tetap tidak suka Mas Anies, tapi menyerangnya dengan isu politik identitas? Nah itu seberapa kan make itu sense? diulang-ulang terus. Iya, kan sama-sama nih pecatan dan politik identitas kan nih berbalap-balapan nih. Iya. Makanya Mas Anies juga jangan nantangin. Mas Anies kan paling rentan jadi korban politik identitas. Makanya jangan nantangin bahwa politik identitas itu keniscayaan, nggak bisa dihindari gitu. Bisa kok dihindari, masa nggak bisa dihindari? Statement di depan publik, di depan pendukung Anda itu kan itu untuk menghindari itu. Tapi kalau di depan publik ngomongnya, politik identitas nggak bisa dihindari, kan nantangin. Akhirnya orang-orang juga, maksud saya gini, kita tuh penuh dengan niat jahat ini. Ini homo homini lupus ini. Kita manusia ini serigala buat manusia. Jadi kalau misalnya dibuka kesempatan untuk berbuat jahat, kita berbuat jahat nih sama orang lain gitu. Makanya dibutuhkan negara untuk mengatur ini kan gitu. of nature ini Bang. Ini homo homini lupus nih kan gitu. Jadi kalau ditantangin nih, ya gue nggak apa-apa. Kalau mau politik identitas ayo gitu. Iya jadi korban kita. Kayak gitu. Walaupun buat saya tuh nggak pas. Saya tadi pagi mengkritik Pak Kiai di Twitter. Oke, siapa? Ada Kiai yang saya kritik. Jadi mengutip pernyataan Ketua NU Jawa Timur. Menurut saya bodoh orang NU, kan ini statement. Saya nggak setuju dengan statement ini. Bodoh kalau orang NU atau tokoh NU memilih calon presiden yang selama ini memusuhi orang NU. Ini statement kebencian loh ini. Politik identitas. NU itu bisa diganti jadi pribumi, jadi Islam, jadi Jawa, pesantren, dan kalimat terakhirnya, sekarang ada nggak yang benci sama NU? Ada nggak capres yang benci sama NU? Ini kan tuduhan bakal dilekatkan ke satu orang nih. Lagi dipersiapkan ya Bang ya, untuk dihidangkan. Iya. Nggak ada loh capres benci sama NU, orang butuh suara NU kok. Kalau perlu tiga-tiganya wakilnya NU nih. Berdasarkan konstelasi berpikir elit kita, kalau perlu tiga-tiganya NU. Tapi ini kan, jadi kalau kita menuduh orang lain main politik identitas, jangan lupa kita juga kadang-kadang menggunakan itu sebagai apa? Politik identitas gitu loh. Kalau politik afirmasi nggak apa-apa. Oh iya, saya pilih dia kenapa? Dia sekampung sama saya tuh nggak apa-apa. Nggak ada permusuhan. Saya pilih dia kenapa? Oh saya pernah sekolah bareng sama dia tuh nggak apa-apa. Saya punya nenek yang sama. Saya mbah buyut saya masih sama dia. Itu nggak apa-apa. Dari alma mater yang sama, afirmasi. Kalau saya dukung Ari karena Ari orang Padang itu nggak membunuh siapa-siapa. Tapi kalau ada statement kebencian di sana, ada unsur dikotomi, unsur diskriminasi. Kalau bukan ini maka itu. Unsur perlawanan gitu. Harus dilawan orangnya. Itu politik identitas. Itu kan kita nggak boleh kayak gitu. Even itu pun sebenarnya tidak bisa disematkan juga ke Mas Anies dengan pakai analogi 98 Pak Prabowo dan juga pecatan menteri. Pecatan menteri, ya silakan aja kalau mau. Bahasa gini, itu bukan politik identitas. Oh, oke. Itu yang pecatan apa dan segala macam track record itu nggak apa-apa dibuka. Tapi kan jangan tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Oke. Jangan tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Jangan hal-hal yang insinuasi berulang-ulang yang sudah berpuluh-puluh tahun nggak terbukti, ya sudahlah. Kan udah berpuluh-puluh tahun nggak terbukti, ya sudahlah gitu. Kalau Mas Anies politik identitas ini terbukti Bang? Dia menunggangi dan memanfaatkan itu terbukti dong. Oh iya. Kan dia ngakuin juga. Hah? Dia ngakuin gimana? Ya kan dia bilang 2017 kita nggak bisa hindarkan kok. Kalau yang ini berbeda agama jadi isu agama yang berbeda, jadi yang mengemuka katanya. Dia ngakuin itu kan. Jadi maksudku agak lebih relevan kalau Mas Anies di labeli politik identitas dibanding Mas Anies pecatan nggak bisa kerja dan Pak Prabowo dituduh pelanggar. Pernah melakukan iyalah. Pernah melakukan iya dong. Susah menolak itu. Tapi itu tidak jadi pemakluman bahwa politik identitas boleh kan gitu. Jadi di antara tiga capres ini Mas Ganjar dong yang paling tidak punya dosa masa lalu ya? Tidak pernah dipecat, tidak pernah ada ini kasus yang besar-besar. Pemilu menang terus. Rumornya kan ada. Ini kan sama-sama rumor. Anies punya rumor, Prabowo punya rumor, Mas Ganjar juga punya rumor. Apa Bang? Masa nggak baca berita rumor ada di sidang pengadilan? Oh iya.
Ya kalau rumor, tapi kan rumor nggak terbukti kan. Nggak terbukti juga kan. Kan itu berkali-kali juga pernah jadi saksi juga. Dipanggil juga jadi saksi kan Iya, gitu. betul. Gitu. Rumor kan. Tapi buat saya nggak mau main di ranah rumor gitu. Kalau main di ranah rumor, Iya. Dan- kita meng-create fabrikasi rumor aja terus-menerus Iya. gitu. dan Bang Andi Noya baru wawancara beliau ya. Diangkat lagi nih, dikonfirmasi lagi Bang Andi kan emang ini kan straight to the point kan. Ya akhirnya isunya juga muncul lagi bahwa semua capres juga ternyata punya isu-isu bawaan yang Isu-isu bawaan gitu. selama ini karena Ya, sebenarnya tapi tidak kalau- itu dosanya karena memang tidak pernah dituntaskan ya Bang ya, penjelasan Kalau sejelas-jelasnya. Enggak, kalau Mas Ganjar menurut saya memang nggak ada bukti ke sana sejauh ini kan gitu. Tapi kalau rumornya kan ada tuh. Ya. Sama juga, ini juga rumor aja kan. Gitu. Yang terbukti aja bahwa misalnya dia diberhentikan secara tidak hormat, ya Pak Prabowo itu pecatan oke. Dia diberhentikan secara tidak hormat, faktanya begitu. Tapi fakta juga bahwa akhirnya jenderal-jenderal itu mendukung dia itu juga fakta loh. Berbalik mendukung dia itu kan juga fakta. Iya, mereka Loh, Pak Prabowo dituduh penculik. Tapi fakta juga bahwa orang-orang yang diculik sekarang masuk Gerindra. Jadi orang-orang terdekat Pak Prabowo. Siapa aja Bang? Misalnya Desmond misalnya. Ada Desmond, ada Pius. Taslam. Pius, ya. Iya. Taslam ya. Ya pokoknya yang paling terkenal kan gitu. Desmond. Ya Pius, kalau misalnya begini, kalau PKB jadi gabung ada Faisal Reza juga Iya benar. yang dukung Pak Prabowo kan gitu. Jadi kita mau bicara apa kan kayak gitu. Atau ya sudah, ini bagian dari rekonsiliasi. Rekonsiliasi salah satunya kan adalah itu. Memaafkan semua yang sudah lalu. Ya. Kita mungkin nggak akan lupa, ya udah, tapi kita maafkan semua yang sudah lalu. Oke. Tapi kita melihat ke depan gitu. Kalau kita terjebak di masa lalu, kita kapan move on-nya? Nah, hari ini buat saya, orang yang paling banyak itu bukan bicara rekam jejak, tapi terjebak di masa lalu. Kalau bicara rekam jejak itu lihat masa lalu, lihat masa kininya juga. Baru Anda proyeksi ke masa depan. Ini melihat masa kini aja nggak mau. Dia maunya putar-putar di masa lalu. Pokoknya karena orang ini jelek di masa lalu, kita maunya terjebak di masa lalu aja supaya orang ini jelek. Nggak mau lihat hari ininya gimana. Ya, dan mereka berpikir bahwa hantu masa lalu ini akan bangkit lagi ketika kekuasaan ada akan dipegang bangkit sama lagi dia. kayak gitu. Ya, Jadi orang ini kalau misalnya ngelihat Khalid bin Walid masuk Islam nggak akan percaya dia. Kan dulu yang ngalahin kita di perang Uhud nih. Ngapain dia masuk Islam? Padahal Nabi yang pengen dia masuk Islam. Siapa nih? Khalid bin Walid. Nah ini kalau kurang santri kayak begini. Khalid bin Walid itu panglima perang Quraisy yang berhasil ngalahkan sekali-kalinya tuh pasukan Islam kalah dalam perangan lawan Quraisy itu. Perang Uhud. Panglimanya namanya Khalid bin Walid. Maka Nabi berdoa, semoga Khalid bin Walid masuk Islam. Enggak dibenci terus kalau dilihat track record. Benci terus kita sama dia ngalahin pasukan Islam. Jadi kayak Pak Prabowo diajak jadi Menhan ini ya Bang sama Pak Jokowi. Benci kita sama dia terus kan gitu. Jadi menurut saya yang kayak gitu-gitu tuh kalau lihat track record tuh komplit. Lihat masa lalu, lihat di hari ini. Masa maling nggak boleh tobat? Ada maling yang tobat kan? Kemudian jadi ustadz ada preman yang tobat. Jadi ustadz ada. Ada yang orang urakan tukang maksiat tobat jadi penceramah ada. Rocker gitu kan. Ada rocker jadi alim. Ustadz ya. Jadi buat saya lihat masa lalu, lihat hari ini. Dari sana kita bisa menilai orang ini sedang di jalan yang baik untuk masa depan atau enggak. Oke. Bang agak digeser ke sedikit Bang. Kurang kedengaran. Bukan ke sini biar. Mantap. Nah. Bang ini menarik. Oke, kita bergeser lagi ke topik yang terakhir nih Bang. Game changer. Selalu ada momentum-momentum yang jadi bisa bikin lapangan jadi becek lah. Game changernya. Lu kenapa becek? Lapangan becek itu kan akhirnya yang kita udah pakai sepatu bagus bisa terselip. Oh iya. Iya kan, orang yang nggak bisa punya skill ternyata jago bermain di atas lumpur. Karena gitu. kalau pemain proyek bilang lapangan becek itu Beda. basah ini gitu. Iya. Oh gitu. Sorry bukan pemain proyek ya. Ini gue karena kita baru menang SEA Games ini jadi gue bayangannya sepak bola gajah ini loh bos. Mikrofon juga lu bilang geser tadi kalau pemain proyek maknanya bukan itu. Apa? Kasih sini dikit lah. Mikrofon geser. Oh. Geser. Oh gitu. Geser nih gitu. Maaf ya teman-teman saya di antara para pemain ini ya. Ada dua Bang, paling at least lah ya. Yang pertama kemenangan kita di SEA Games. Kemenangan bola ini ya. Ini bola ini pertandingan yang spesial ya. Sudah saatnya menang kalau kata Bang Hasan. Iya. Itu makanya sudah saatnya menang. Tapi ini bisa punya dampak politik juga. Karena apa? Karena dianggap
ini menjadi anak tangga serius buat Pak Erik untuk tetap beredar di dalam perebutan ini tiket, dan juga upaya yang sangat baik sebenarnya untuk memaafkan dosa Mas Ganjar yang dianggap telah menjadi variabel dalam membubarkan pesta kita jadi final Piala Dunia gitu. Kalau sebaliknya, kalau kita kalah, Pak Erik jadi gak punya momentum, mungkin dosa yang Mas Ganjar akan kembali diangkat lagi. Dan Pak Erik sekarang udah terbukti ya, udah ketemu Pak Prabowo apa segala macam. Jadi postur politiknya jadi lebih kuat sekarang gitu. Itu dulu deh Bang, sebelum kita masuk ke apa yang menimpa Pak Joni. Ini tapi pandangan publik tuh bisa bermacam-macam ya. Misalnya begini, kalau melihat ada harapan kayak gini kan orang melihat Pak Erik adalah seorang yang bertangan dingin mengurus olahraga. Jadi telaten, karena memang pengalaman panjang kan. Kalau dalam sepak bola ini passionnya dia kan memang terbukti lah, proven dia kalau soal olahraga, soal sepak bola tuh proven. Dan jadi ketua PSSI-nya kan baru. Dalam jangka waktu yang pendek saja jadi ketua PSSI, dia sudah menorehkan prestasi yang membanggakan lah. Emas SEA Games itu kan walaupun levelnya Asia Tenggara, tapi kan 32 tahun nunggu itu kan luar biasa. Bahkan satu emas SEA Games ini mungkin bisa mengalahkan perolehan medali lainnya. Mau berapapun medali lainnya kita nggak ngambil pusing, tapi emas di sepak bola ini akhirnya. Tapi kan orang juga bisa bilang begini, orang yang lurus cara berpikirnya, berarti Pak Erik memang cocok di PSSI. Jadi jangan sia-siakan nih potensi Pak Erik dengan di PSSI ini untuk menggapai prestasi yang lebih tinggi. Jangan kemudian gara-gara ini berhasil, kemudian kita cabut. Jadi sekali ini aja kita berprestasi. Berikutnya kita nggak berprestasi lagi kan gitu. Karena membiarkan Pak Erik naik kelas jadi wapres atau jadi karena presiden. Membiarkan, kan kita suka kayak gitu. Ada pemain sepak bola Indonesia berprestasi, besoknya jadi bintang iklan dia. Lupa dia main bola karena honor bintang iklan jauh lebih tinggi daripada honor main bola gitu. Jadi nggak berprestasi lagi dia main bola. Gitu juga ada orang seserius dan telaten Pak Erik mengurus bola, kemudian dicerabut dari sana. Ya itu pilihannya itu, mau kita nggak berprestasi lagi, atau ya karena prestasi yang ini kemudian kita orbitkan dia menjadi orang yang lebih tinggi di level politik. Itu soal pilihan. Tapi menurut saya kalau masyarakat melihat ya sekarang, wah berarti Pak Erik memang orang yang tepat. Kemarin munaslupnya PSSI itu munaslup yang tepat. Ya walaupun nggak jadi Piala Dunia usia 20, tapi kelihatan bertangan dinginnya gitu. Dan ketika memotivasi para pemain-pemain bola itu, menurut saya motivasi yang luar biasa gitu. Ketika berantem itu, turun ke lapangan itu, buat saya itu juga, dia mau turun sampai segitunya. Buat apa? Bola. Buat ngejaga pemain buat bola. Passionnya memang luar biasa gitu. Di sepak bola. Iya kan kita harus fair bilang kayak gitu. Ya soalnya kepilihan sekarang. Apakah passionnya mau kita hentikan sekarang dengan mengorbitkan beliau jadi misalnya cawapres misalnya, atau passion ini kita teruskan? Ini mau Argentina lu juga nih lawan Indonesia. Nah, gitu. Passionnya yang mana? Jadi buat para penggemar bola lebih setuju yang mana gitu? Jadi lebih setuju yang mana maksudnya Bang? Lebih setuju yang mana? Tetap ngurus bola atau kita hibahkan ke petugas yang lebih berat atau hibahkan ke politik. Itu kan sama kayak pilihan para pemain-pemain bola yang sempat berprestasi kemudian jadi bintang iklan. Dia pilihannya mau tetap main bola atau jadi bintang iklan karena honor bintang iklan ternyata lebih besar daripada honor main bola misalnya. Iya, atau ada pemain bola bagus di sini dia main di Eropa divisi 4 gitu kan ya enggak. Kayak mendingan lu di sini di Persib atau di Persija. Jadi pilihan itu pilihan lah. Kalau saya sih ngelihat dia sekarang lagi di posisi yang tepat. Nah, apakah ini semenguntungkan itu Bang dalam proses negosiasi di atas meja untuk ketika bicara tiketing cawapres? Saya jadi lebih kuat nggak? Dan apakah ini jadi tiket masuk juga untuk Pak Erik bisa kembali bersanding dengan Mas Ganjar yang katanya kemarin pasca Piala Dunia itu jadi berantakan mungkin lah aja, game itu. Mungkin aja bisa, tapi kalau saya sih ngelihatnya objektif aja ya. Kalau ngelihat sesuatu yang bagus kayak begini buat saya teruskan. Apalagi masih baru gitu loh. Kecuali orang kan akan melihat ini hanya sekedar nanti batu loncatan dong. Oh, ternyata mau 6 bulan aja jadi ketua PSSI-nya gitu. Habis itu mau jadi cawapres, terbengkalai sepak bolanya gitu.
Ya, ini buat saya sih soal pilihan. Jadi kalau orang melihat itu potensi, saya yakin ada aja yang melihat itu potensi. Tapi kalau misalnya untuk negosiasi jadi cawapres butuh lebih dari sekedar itu. Lebih banyak lah dari sekedar prestasi di SEA Games ini. Gitu. Tapi kolateralnya jadi lebih ada lah sekarang. Ada kan namanya juga disebut apa segala macam tuh. Jadi diperhatikan. Kemarin ketemu Pak Prabowo, Pak Erick. Iya, menurut saya ya itu pertemuan-pertemuan yang bagus. Itu kan bisa jadi juga Pak Jokowi ingin taruh skuad terbaik dia di Pak Prabowo. Iya kan bisa jadi. Pak Jokowi bisa mau taruh skuad terbaik. Karena menganggap Pak Erick sendiri itu nggak mungkin ya. Pak Erick itu ya bisa juga on behalf of presiden ya. Iya, gitu. Mau taruh skuad terbaiknya di Pak Prabowo. Atau bisa jadi juga pidato berapi-api presiden kemarin ya untuk Prabowo Erick. Ganjar Erick. Ya itu titik temu kita. Oh iya. Ya, Itu kan? win-win kita lah. Nggak harus bisa aja. Nggak harus berhadapan dengan rumah lama. Iya, kan? Tapi kan sebenarnya kemarin nama Pak Erick nggak ada di musra. Nah itu. Jadi kalau misalnya pidato presiden kemarin menurut saya lebih tepat kalau kita bicara nama-nama yang keluar di musra. Nah, itu lagi ngomong ke Bang Munce kan. Iya. Ini kenapa nggak ada Erick nih Mun? Ente nih. Tapi bahwa Pak Offside Presiden sangat sangat suka, sangat ada favoritnya lah. Ya salah satu yang favorit kan Pak ET itu terlihat sekali lah. Dalam sepanjang 2019 sampai ke sini kan itu sangat terlihat. Jadi salah satu menteri utamanya lah ya. Iya, menteri favorit lah. Menteri favorit. Iya. Selain Pak Basuki ya. Pak Luhut, gue pikir lu mau ngomong Pak Luhut. Pak Basuki kan yang viral Pak Basuki. Pak Luhut nggak mau. Rambut putih. Pak Luhut, Pak Luhut kan. Lu jangan gitu lu. Kenapa? Ku tumbuk muka kau. Itu keren sih. Iya. Satu lagi Bang, yang ini apa? Yang paling ini nih, apa yang paling baru nih, apa yang menimpa Pak Joni dengan Nasdem, koalisi dan ini jadi lapangan udah tambah becek lagi nih kan. Kadang-kadang kita pakai sepatu bola mahal pun bisa terpleset dan terlindas Ya, gitu. ini apa dalam konstelasi politik apa yang akan terjadi Bang? Kita nggak usah bahas kasus hukumnya. Iya ya itu nggak ngerti kita. Saya justru ya tidak bisa membaca dengan jelas nih. Karena kan tergantung karakter nih. Kalau yang kayak gini menurut saya kalau kita hanya melihat antara Pak Jokowi dengan Nasdem, ini jembatan udah dibakar. Jadi untuk ketemu kan udah susah nih. Karena jembatannya sudah dibakar. Walaupun misalnya hukumnya ada gitu, tapi kan ketika itu dilakukan hari ini, itu kan jembatannya secara politik jembatannya dibakar. Nah, ketika jembatan ini dibakar, efeknya tergantung karakternya Pak SB nih. Kalau dia merasa ini, oh ya sudah kita nggak bisa apa-apa lagi, kita nyerah deh. Ya udah, berarti Mas Anies jadi kacau nih, ya kan, nggak bisa nyalon nih. Tapi kalau misalnya karakternya karakter fighter, ya kalau udah kayak gini, ya sudah jembatan udah dibakar, nggak ada lagi bisa titik ketemu, ya udah kita pakai perang pakai bambu runcing deh katanya. Ini kan bisa orang di pojokan di posisi udah terpojok, nggak ada pilihan. Ya udah ngelawan deh. Atau menyerah sekalian. Atau menyerah. Tapi kan karakter SP yang selama ini kita baca kan karakternya fighter. Kecuali kalau SP sekarang berubah ya. Tapi yang kita baca karakternya fighter. Saya justru kemarin itu khawatir kehilangan Alphard ketika jembatan ini dibakar. Terus terang aja, ketika jembatan ini dibakar, wah ini jangan-jangan mereka nekat nih perang pakai bambu runcing. Makin nekat. Makin nekat. Bisa begitu, pikiran saya bisa begitu. Iya, karena abang ini kan kehilangan Alphard kalau wajah Mas Anies ada di kertas suara. Ada di kertas suara. Tapi perkara kalau menang atau enggak itu kan bukan bagian dari game taruhan ya. Bukan. Tapi kalau misalnya jembatannya nggak dibakar, selama jembatannya nggak dibakar, menurut saya masih ada peluang. Buat Buat komunikasi, buat ditarik, buat diajak sama-sama lagi itu masih ada peluang. Itu pikiran saya. Tapi kan saya kadang-kadang lagi-lagi ini kita nggak punya banyak informasi nih. Kalau soal ini kan nggak pernah punya banyak informasi, jadi betul-betul full analisis jadinya.
Nah, full analis ini kadang-kadang terbentur ketika misalnya memikirkan strategi ala Sumatera dengan strategi ala Jawa. Nah, ini kode nih. Ini kode tingkat tinggi. Gitu. Lu jangan tambah pertanyaan lagi. Ini udah cukup ini. Cukupkan diri lu dah. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik. Mikrofon Total Politik selanjutnya.